Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Alawin History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan dengan kitab shalah, dan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa masalah wudu, dan sekarang kita akan memasuki masalah-masalah tentang salat. Yang pertama, inna ba'das salihin min ahlil gharab ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halil basmalah ayat minal Fatihah faqala na'am hiya ayatun minha walakin la tubtilu salata tarikiha. Disebutkan di sini inna ba'das salihin, diceritakan sebagian orang saleh min ahlil gharab, dari ahli orang barat ya, orang barat atau orang Maroko. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ada di sebagian mereka bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya tersebut, orang yang bermimpi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halil basmalah ayat minal Fatihah?" Apakah basmalah itu termasuk ayat dari Fatihah? Sebagaimana kita tahu bahwa terjadi khilaf ya, perbedaan pendapat di antara ulama tentang basmalah ini. Ada yang mengatakan wajib dibaca menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian menurut Imam Malik, kemudian Abu Hanifah tidak wajib untuk dibaca. Faqala na'am wa hiya ayatun minha. Rasulullah menjawab di dalam mimpi itu, na'am hiya ayatun minha, itu adalah salah satu dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Walakin la tubtilu salat tarikiha, akan tetapi tidak membatalkan salat orang yang meninggalkannya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas ya. Jadi memang sebenarnya ada khilaf ya, di kalangan ulama fiqhiyah. Terdapat 3 pendapat. Yang menurut Imam Syafi'i, basmalah itu adalah suatu ayat ya, dari Al-Fatihah dan setiap surat yang ada di Al-Quran, di Al-Baqarah, kemudian Al-Imran ila akhirih dengan sampai An-Nas, bahwasanya basmalah itu adalah salah satu ayat dari surat-surat tersebut. Dan basmalah itu ya, menurut Imam Syafi'i termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka wajib bagi orang yang bermadzhab Syafi'i ketika melaksanakan sholat untuk membaca basmalah. Jadi apabila basmalah itu tidak disebutkan, ya batal sholatnya, karena basmalah itu termasuk Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Maka seandainya ada beberapa kalimat ya, kalimat yang tidak terucapkan dalam rukun tersebut, ya batal ya, Fatihahnya batal, otomatis sholatnya juga batal. Pendapat kedua menurut Imam Malik ya, tentang basmalah ini, laisat ayat la minal Fatihah wala min syai' min suwaril Quran. Beliau mengatakan bismillah itu bukan salah satu ayat, baik Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Jadi Fatihah sampai An-Nas, basmalah itu bukan ayat ya dari surat-surat tersebut. Makanya di mazhab Malik ya, basmalah nggak wajib. Jadi ketika misal salat Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, menurut pendapat Imam Malik. Kemudian menurut Imam Abi Hanifah, dan ini tengah-tengah ya, mengatakan ayat tamah minal Quran unzila lil fasl walisat ayat minal Fatihah. Jadi basmalah ini adalah ayat dari Al-Quran yang diturunkan untuk pemisah di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, akan tetapi basmalah ini bukan ayat dari Fatihah. Ini ada perbedaan sedikit dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik mutlak basmalah bukan ayat dari Al-Quran mulai awal sampai akhir. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah,
basmalah itu adalah ayat, ya, dari surat-surat tersebut diturunkan sebagai pemisah, dan dia bukan termasuk ayat dari Fatihah. Berangkat dari pendapat ini juga, di mazhab Abu Hanifah tidak membatalkan sholat bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi hanya di Imam Syafi'i yang apabila seseorang tidak membaca basmalah maka batal sholatnya, ya, di situ. Jadi ada khilaf ulama. Jadi di dalam kasus ini jangan ada kontroversi atau ya dibesar-besarkan ya masalah ini, karena ini masalah furu'iyah, masalah cabang dalam persoalan agama. Kemudian yang kedua, lamma nazala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bi Musawwa, ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini mampir di kota Musawwa, musadifan waqtal Jum'ah, bertepatan dengan waktu Jum'ah. Dhahaba ila jami'il balad, ya. Ketika itu beliau pergi ke masjid jami' yang ada di kota tersebut, faqaddamuhu imaman bihim, dan orang-orang yang ada di sekitar masjid, di dalam masjid tersebut, menawarkan dia untuk menjadi imam, ya, antum bib yang jadi imam. Wa kana aktsarul musallin minal Hanafiyah, dan kebanyakan mayoritas orang-orang yang sholat di masjid tersebut adalah dari golongan yang mengikuti pendapat Imam Hanafi. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi beda mazhab. Falamma ahrama asarra bil basmalah, ketika beliau takbiratul ihram, beliau mau jadi imam, ya. Jadi ketika beliau takbiratul ihram, asarra bil basmalah, membaca basmalah akan tetapi sir, secara pelan. Jadi yang hanya dengar itu dirinya sendiri dalam ketika membaca Al-Fatihah, wasurah dan surat. Yang tadi kan sebelumnya sudah kita terangkan bahwa di dalam mazhab Abu Hanifah ayat basmalah itu ayat dari Quran diturunkan untuk pemisah dan bukan termasuk ayat dari Fatihah. Mura'atan di madhabihim, ya. Alasan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak mengeraskan suara, kan sholat Jumat itu kan jahar, ya, dengan mengeraskan suara. Akan tetapi ketika membaca basmalah di dalam Fatihahnya tidak mengeraskan suara. Karena apa? Karena mura'atan li madhabihim, untuk menjaga perasaan orang-orang yang sholat di situ. Nah, jadi ini termasuk strategi dakwah yang bagus, ya, bagi kita ketika misal kita berada di suatu perkampungan yang ternyata mazhabnya berbeda dengan kita. Harusnya kita sebelum berdakwah, sebelum melakukan aktivitas berinteraksi kepada masyarakat, kita harus tahu latar belakang mereka terlebih dahulu. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang nantinya akan menyindir atau menyakiti hati mereka, kan gitu. Karena kita kan baru pertama kali di situ, baru memulai untuk berdakwah. Jadi kalau bisa harus tahu seluk beluknya terlebih dahulu, latar belakangnya terlebih dahulu, sehingga kita tidak salah langkah. Hanya kalau kita nggak memperhatikan itu kan bisa aja langsung orang-orang tidak menerima kita, kan gitu. Dan ini juga dialami oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan ketika beliau pergi ke Irak, ya, untuk menziarahi salah satu imam mazhab Abu Hanifah. Ketika itu beliau tidak berkunut di situ karena mura'ah, jadi menjaga beradab kepada salah satu dari guru dari guru-gurunya itu. Jadi dari sini insyaallah kita akan mengambil pelajaran, tidak menimbulkan fitnah di antara masyarakat, dan bisa merangkul mereka semua dengan adanya perbedaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.